Ini adalah production dari terakhir dari produksi film Mendarat Darurat. Kita ada di hari terakhir syuting Mendarat Darurat dan mari kita berdoa supaya mereka yang datang hari ini untuk berkarya tidak terganggu sama orang-orang yang datang hari ini cuma untuk duitnya saja. Dua, tiga, cukup, sekocak. Gitu loh. Harga diri kalian semua ada di tangan kami. 841, satu attack satu. It's a for Abdur. Aktor 3 scene. Aktor 3 scene, bro. Terima kasih semuanya. Mendarat Darurat. Thank you. Kemarin persis adalah hari syuting terakhir dan sekitar jam 7 7:04 atau mungkin setengah 7 kayaknya malam gua teriak Mendarat Darurat is a wrap. Lucu. Waktu scene terakhir diambil pada hari itu, anak-anak udah pada main tebak-tebakan nih kira-kira slate-nya nambah berapa lagi karena si Panji kan terkenal cepet. Gue sampai sekarang menolak untuk menerima gue syuting cepet tuh adalah sebuah prestasi. Walaupun yang ngomong orang-orang yang sering syuting. Karena gue suka ditanya sama orang-orang, gimana lu puas atau enggak? Gue bilang sama mereka, gue tuh sulit untuk menjawab puas, karena secara umum tuh gue gak mudah puas orangnya. Gue terlalu sibuk memikirkan apa yang harus gue lakukan setelahnya. Gue capai, abis itu gue pikirkan setelahnya. Terus aja. Kan lu penonton stand up gue tahu. Gue selesai bikin show hari ini, penutup tour, Seninnya gue udah mulai open mic lagi. Gue tipe orang yang nulis setiap hari ada show nggak ada show. Gue tipe orang yang tour belum selesai udah mikirin tour berikutnya. Lo yang nonton di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special di JCC pasti tahu bahwa gue tutup show itu, gue udah bilang tahun depan gue mau bikin apa. Abis itu di tahun yang sama, itu kan Pragiwaksono di JCC Januari, April gue udah bikin special Septic Tank. Habis itu sekitar bulan Agustus, September, atau Oktober gue bikin show lagi Hidup Layar Indonesia Maya. Jadi gue emang selalu seperti itu. Jadi ya gue tipe orang yang gak cepet puas. Dan kalaupun orang bilang ini syutingnya cepet dan itu dianggap pujian, gue tuh selalu khawatir karena tar dulu nih gue mau ngeliat hasilnya. Karena gue selalu ini kan waspada dengan bilang bahwa jangan-jangan gue gak detail, atau jangan-jangan gue gak terlalu cepat puas, jangan-jangan gue nggak dapet shot yang gue butuhkan. Tapi itu selalu dipatahin sama kru gue sendiri. Pak Ipungnya bilang enggak kok, shot yang dibutuhkan dapet. Dia sendiri bilang dia juga nggak akan membiarkan sebuah scene lewat kalau dia nggak ngerasa kebutuhan shotsnya cukup gitu. Kan dia selalu bilang ini bagus untuk editing, ini bagus untuk editing. Jadi gue pernah bilang di beberapa video produksi sebelumnya, gue biarin untuk semua orang dapetin apa yang mereka mau setelah gue dapet apa yang gue mau. Pak Ipung tetap dapetin, Astrada gue juga dapetin, karena mereka tujuannya kan sama kan, sama-sama pengen bikin film bagus. Tapi gitu, gue selalu syuting cepat. Dan ketika scene terakhir diambil, mereka tebak-tebakan berapa slide lagi. Slide itu kalau misalnya lu ngelihat ya, yang action tek gitu, tuh ada angkanya tuh slide-nya itu berarti berapa kali gambar diambil. Gue tuh kan 2 kamera produksinya. Satu kamera itu kayak 880 slide ya. Jadi kalau dikali 2 1600-an, 1700-an mungkin. Slide gitu. Terus pas gue akhirnya dapet, dan scene terakhir itu scene montage. Jadi sebenarnya cuman beberapa detik. Bagian dari montage di awal film. Jadi cuma beberapa detik, cuman gerak maju aja. Cuman ada momen yang pengen gue tangkap. Momennya itu adalah momen karakter Maya muncul. Perannya dalam relationship dia dengan Glenn di situ.
Dan ada momen komedik juga yang gue bikin tapi tidak bukan standar, tapi nggak generik gitu, nggak kayak biasanya kan kalau ada kursi rusak selalu orang gemuk gitu, gue balik gitu. Justru yang kursinya jeblok itu yang kurus, yang gemuk bilang biasanya gue nih yang jatuh, kenapa bukan gue yang jatuh gitu. Ada momen kayak gitu lah. Nah semua itu terjadi hanya dalam beberapa detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya nggak nyampe antara 15 sampai 20 detik doang aja. Setelah gue dapet, terus gue tahu itu gue udah dapet apa yang gue pengen, terus gue maju ke depan, terus gue nunggu filenya dicek bagus atau enggak, terus bilang bagus, terus semua orang pada teriak kasih nggak ya gitu, karena gue suka ngasih licious gitu. Hai Syira, apa ini dek? Vitamin. Dari siapa? Mama udah pulang? Ya. Oh, oke, thank you. Bentar ya. Ya karena gue selalu teriak licious kalau gue bilang gue suka apa yang gue lihat gitu. Yang berarti abis itu berarti gue dapat, ya kita geser ke next shot gitu. Dan untuk dapat licious tuh gue selalu bilang licious butuh waktu. Jadi kita ngulang terus sampai dapat yang gue pengen gitu. Liciousnya jadi hampir tapi belum terlalu gitu. Jadi anak-anak juga tahu bahwa ketika gue bilang iya berarti iya, itu udah terbaik gitu. Dan kadang-kadang ketika belum, asal ada gue bilang udah dapat kita gitu. Atau Pak Ipungnya nanya dapat kita, terus gue bilang masih belum Pak Ipung, mau izin gue mau coba dapetin lagi gitu. Nah terus mereka pada teriak kasih dong, kasih nggak ya, kasih dong gitu. Terus mereka pada minta licious gitu. Jadi tiba-tiba handphone pada naik semuanya, pada pengen ngerekam momen ini. Terus gue keluarin deh, susah untuk jelasinnya. Licious itu aneh deh, lu nanya sama kru aja deh kayak apa licious itu, karena penuh dengan gerakan-gerakan. Mungkin di video BTS ada, harusnya sih ada ya, karena gue sering ngeluarin. Terus gue bilang licious, terus kru gue ngumpul, terus pemain gue ngumpul, terus si Reza anjing nyuruh gue speech. Padahal gue tahu gue kalau speech gue bisa nangis kan. Speech dong, harus speech. Ya terus gue bikin speechnya. Terus udah, gue teriak mendarat darurat is a wrap. Dan itu adalah puncak dari proses syuting yang buat gue melelahkan. Gue selalu bilang bahwa gue tuh sadar persis, termasuk waktu gue ngerjain Partikelir, bahwa gue tuh tidak syuting film, perfilman tuh bukan habitat gue gitu. Jadi bukan habitat gue gitu. Terasa lelah. Kayaknya gue pernah bahas juga di production dari sebelumnya bahwa buat gue tuh syuting tuh melelahkan sekali. Walaupun dengan semua momen yang menyenangkan, puas, ketawa-ketawa, gue tetap ngerasa itu melelahkan. Jadi itu adalah sebuah beban yang lepas. Habis ini kita masuk ke editing. Gue tadi mau nangis karena ada Gamila kan di lokasi. Beda dengan Partikelir, Gamila banyak hadir di syuting karena sebagai penulis gue pengen dia mantau prosesnya seperti apa. Gue juga undang Shani sebagai penulis, tapi Shani kerja kan, dan ketika weekend dia juga masih banyak kerjaan, jadi dia nggak bisa datang. Tapi Gamila ada. Terus abis selesai mendarat darurat is a wrap, orang pertama yang gue peluk tuh Pak Ipung. Abis gue peluk Pak Ipung, gue peluk Asrada gue peluk pemain-pemain gue peluk tim wardrobe gue, tim lighting segala macam, semuanya gue peluk. Terus gue sadar Gamila, gue mau nyamperin Gamila ada di belakang gitu megang handphone. Terus gue samperin, lari dia nggak tahu karena dia nggak mau nangis juga atau gimana. Gue lari, terus sampai akhirnya berhasil gue peluk, terus gue cium, terus gue bilang gue pengen aku kayak mau nangis. Tiba-tiba dia bilang ngapain nangis, kan belum selesai kerjaannya, masih ada editing. Terus gue bilang oh iya sial masih ada editing juga butuh waktu. Dan editing itu sangat krusial juga karena film gue itu gue sadari, mendarat darurat ini gue sadari film yang sangat beresiko. Dan mungkin lo bingung apa yang beresiko dari romantic comedy. Beresiko karena yang gue ingin orang rasakan ya di film ini tuh perasaan yang acak-acak. Film ini tuh banyak misdirectionnya. Agak kayak nulis materi stand up.
nulis beat itu kan penuh dengan misdirection ya. Lu bawa orang ke sini tiba-tiba patah ke sini. Nah, film itu banyak tuh momen-momen seperti itu. Gue berusaha untuk nggak terlalu spoiler, tapi intinya yang gue inginkan terjadi adalah orang lagi gini tiba-tiba atau sebaliknya orang lagi tiba-tiba gitu. Itu adalah momen yang gue harapkan terjadi di film ini. Dan dalam proses syuting itu berulang-ulang tuh beberapa kali tuh sempat dibahas, ini kena nggak ya, karena gila banget nih, lagi pengen begini tiba-tiba begini, lagi begini tiba-tiba begini, lagi begini tiba-tiba begini. Apakah ini bekerja dengan baik? Dan itu akan kelihatan nanti di editing. Karena apa yang ada di sini ya, ini adalah naskah mendarat darurat yang gue print sendiri, draft 13. Coba lihat ya, kelihatan nggak? Nah tuh, draft 13 mendarat darurat. Udah pada keriting, udah ini ada doc tag untuk dialog-dialog gue biar gue gampang nemunya. Sudah pada keriting, udah kena air, hujan segala macem. Udah basah. Tapi dari tulisan ke gambar ke hasil editing itu kan orang bilang film itu dibuat 3 kali, di naskah, di syuting, dan di editing. Nah, gue baru ngelarin 2 ini, masih ada 1 proses lagi yang moga-moga akan berjalan dengan lancar. Ini yang gue pegang ini adalah Bible-nya gue. Di sini gue nulis cerpen dari kacamata setiap karakter utama, Glenn, Yahya, Maya, dan Kania, untuk membantu gue kenal lebih dalam soal karakternya. Karena pemain-pemain gue nih, si Marissa Anita, Luna, itu tuh pada pengen tahu dalam tentang karakternya. Jadi gue pengen bisa ngejawab mereka ketika mereka tanya sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang ada di sini. Jadi gue tulis ada kacamata Glenn, terus ada kacamata Maya. 4 cerpen ini tentang satu kejadian, tentang ulang tahun bosnya mereka namanya Samsudin. Tapi kejadian itu dilihat dari kacamata 4 orang yang berbeda. Yang mana hadiahnya rencananya adalah kacamata. Terus dengan menulis ini gue jadi lebih kenal Yahya seperti apa, gue lebih kenal Maya, Glenn, dan Kania, sehingga ketika ngobrol diskusi sama pemain-pemain gue bisa cerita lebih dalam. Dan mereka nggak baca ini kayaknya sih. Terus udah gitu ada notes gue sendiri tentang simbolisme yang ada di filmnya, simbol-simbol cahaya. Gue pernah bilang bahwa kan gini ya, kayak ini pemahaman gue karena gue belajar film sendiri gitu. Semua film itu pasti ada dialognya, semua film itu ada geraknya, semua kamera gerak itu udah pasti ada. Kamera pasti bergerak, cahaya pasti ada, film pasti ada warnanya. Pertanyaannya, lu mau punya makna atau enggak? Warnanya itu ada maknanya atau enggak? Cahayanya itu ada maknanya atau enggak? Kamera geraknya itu ada maknanya atau enggak? Dialognya itu punya makna lebih dalam daripada yang dikatakan atau enggak? Itu semua tuh pilihan, boleh ada, boleh enggak. Nah, gue pengen itu ada tujuannya supaya membantu gue memudahkan juga ketika ditanya, ini warnanya pengennya seperti apa, setnya kantor harus seperti apa, rumahnya seperti apa. Gue tuh lebih mudah untuk menjawab karena gue tahu setiap warna, bayang-bayang, cahaya, gerak itu semua ada simbolisasinya. Paling gampang tuh simbolisasi warna yang ada di Mendarat Darurat. Kalau lu nonton Mendarat Darurat, lu akan sadar bahwa bukan cuman Glenn yang color palette-nya itu hijau, tapi universe-nya Glenn itu rata-rata itu hijau. Menggambarkan hijaunya Glenn dalam perselingkuhan, karena orang ini nggak pernah selingkuh, jadi dia tuh benar-benar nggak tahu apa-apa soal mesti selingkuh tuh gimana, apa yang mesti dilakukan, itu dia nggak tahu. Tapi juga hijau dalam arti kata dia itu benar-benar alamiah, tidak ada bahan, nggak ada yang palsu dari dia, nggak terkooptasi sama industri gitu, karena orangnya itu emang apa adanya ya, begitu aja. Andalannya dia tuh adalah dirinya gitu. Jadi hijau itu adalah simbolisasi dari Glenn dan dunianya.
Dan lo akan sadar bahwa bahkan Maya istrinya itu masih, kalau di color wheel tuh kan ada hijau, terus kesini kan kuning, terus kesini tuh apa ya, hijau tuh kesini apa ya? Biru ya, sini ke kuning, sini ke biru kalau nggak salah. Lo akan sadar bahkan Maya tuh masih ada dalam color palette-nya sekitarnya Glenn. Tapi karakter Kania itu ada di seberangnya color palette-nya Glenn. Lo akan lihat bahwa Kania itu kebanyakan merah, dan banyak warna merah tuh simbolisasi dari kehadiran gini. Jadi universe Glenn yang hijau dan warna Kania yang merah itu simbolisasi gara-gara Nila setitik rusak susu sebelanga. Nila setitik susu sebelanga. Kania itu selalu kelihatan seperti apa ya? Sesuatu yang dikhawatirkan akan merusak dunianya Glenn. Sebuah warna baru gitu. Nila setitik susu sebelanga. Nah, setiap kali warna merah itu muncul, lo akan tahu bahwa ada maknanya kenapa warna merah itu ditaruh di situ. Dan itu baru dari warna, belum lagi dari simbol dari sisi cahaya dan bayangan. Nanti lo lihat sendiri, moga-moga lo bisa nangkep. Terus waktu gue ditanya juga soal konsep poster, gue juga bikin beberapa gambar sendiri untuk ngasih bayangan pengennya gue seperti apa posternya. Ada beberapa versi, ada versi selingkuh di pantry, terus ada versi yang di kamar hotel, yang diambil yang ini by the way jadinya, dan banyak hal lagi. Terus gue emang naruh halaman kosong karena gue tahu gue suka nyoret-nyoret dan gambar-gambar. Kalau gue jelasin soal layout dan denah pergerakan kamera, gue pakai kertas kosongnya. Terus gue bahkan bikin kayak storyboard sendiri untuk membantu gue menjelaskan ke asrada gue dan ke DP gue, director fotografi gue, untuk tahu yang gue maksud itu seperti apa, pergerakannya seperti apa. Banyak yang kayak gini. Ada beberapa halaman yang juga gue giniin. Bahkan ada yang gue cuman tanda-tandain untuk ngasih tahu gue sendiri, untuk ngingetin gue sendiri. Gue pengen fokusnya pada dialog ini ada di mana gitu. Mana lagi ya? Ada lagi yang bentuknya layout gitu. Tapi ya secara umum gue tuh bermodalkan ini. Ini ada gue ngegambar denah juga untuk ngasih tahu kamera bergeraknya seperti apa. Nah dari sini untuk jadi hasil akhir butuh syuting dan butuh editing. Bentar lagi gue masuk editing, habis itu gue ngomongin ke musik. Dan moga-moga jadi barang jadi yang bagus. Gue udah memprediksi ya, orang akan bilang, beda ya Panji mendarat darurat sama partikelir, gini dong kayak mendarat darurat dong, bagus, beda segala macam. Tapi ingat ini gue rekam 1 hari setelah selesai syuting. Ini sekarang berapa sih? Pokoknya ini bulan Oktober belasan, tanggal berapa ya? 17 Oktober. Jadi gue ngomong gini sebelum filmnya rilis, tapi gue bisa memperkirakan, nah bikin film seperti ini dong, kayaknya si Panji udah belajar lebih dari yang di partikelir. Tapi gue pengen bilang sama lo bahwa wawasan kepala gue yang gue miliki sekarang sama waktu partikelir nggak beda, sama persis. Paling ada tambahan-tambahan sedikit, cuman orang tuh nggak ngeh mungkin bahwa film partikelir dan film mendarat darurat itu dua film yang berbeda, dua film dari dua genre yang berbeda, dan setiap genre tuh lo harus setia dan usung genrenya gitu. Lo nggak bisa bikin film body cup tapi dengan pendekatan kayak mendarat darurat. Gue bikin film body cup movie yang warnanya punya simbolisasi, gerak kameranya punya simbolisasi, terus gambar-gambarnya lebih indah. Beda, ini tuh body cup movie gitu. Lo harus usung genre ini, treatmentnya nggak mungkin sama gitu. Sama seperti ketika gue bikin mendarat darurat, look and feel-nya beda sama partikelir. Bukannya gue jadi orang yang udah lebih baik, sama kepalanya. Hanya saja ini tuh genre romcom gitu. Gue mesti usung genre itu, gue kasih treatment yang baik gitu. Nggak bisa lu lawan dalam tanda kutip tradisinya gitu. Jadi guanya sih sama aja, hanya saja projectnya berbeda. Dan gue akuin emang dalam diri gue tuh selalu ada keinginan untuk bikin romcom, karena gue suka banget romcom, sama seperti gue suka banget body cup movies.
Dan satu lagi film yang selalu bikin gue nangis adalah film tentang ayah. Moga-moga gue punya kesempatan untuk bikin itu juga. Tapi moga-moga orang bisa mengapresiasi ini seperti orang mengapresiasi Particular juga, bahkan mungkin lebih gitu. Kita udah bahas soal film laku di banyak banget video, di video jawab film, di Production Diary sebelumnya. Dan pemain-pemain gue juga selalu bilang, DP gue juga selalu bilang, tugas lo adalah bikin film sebagus yang lo bisa. Laku tuh aspeknya banyak, timing, film yang tayang pada masa itu, terus promosi, kan di luar kuasa gue. Tapi gue emang capek sih, karena gue ngelakuin sesuatu yang gue saking inginnya produksi berjalan dengan lancar, saking inginnya mood semua orang selalu baik dan positif, dan saking gue pengennya semua orang itu ada Syira kecil sedikit sayang, saking inginnya gue semuanya itu berkenan dan bersedia untuk terus ngulik dapat yang terbaik. Gue tuh sampai pengen memastikan bahwa syuting berjalan dengan efisien waktunya, syutingnya sehat supaya semua orang moodnya enak. Habis itu udah moodnya enak, gue hibur memang, gue bikin mereka ketawa. Setiap kali orang ngelihat gue lagi mikir di produksi, misalkan orang ngelihat si Panji lagi mikir gitu di set, itu biasanya rata-rata dua hal yang gue pikirin. Satu adalah gimana caranya gue ngomong untuk dapetin apa yang gue mau. Karena sutradara itu peran komunikasinya itu krusial sekali. Kalau yang diajak ngomong nggak ngerti apa yang dia maksud, itu take bisa berulang-ulang tuh. Bukan cuma ke pemainnya, tapi ke gerak kameranya, lightingnya, setnya, dan segala macam. Jadi melelahkan memang. Dan jauh sebelum syuting dimulai, gue menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk mikirin semua yang gue ingin bayangkan. Makanya mungkin benar film gue tuh produksinya cepat karena gue tahu apa yang gue mau. Gue tahu persis saat ini di gambarnya tuh pengennya seperti apa. Tapi nggak spesifik harus kayak gini bentuknya. Tapi gue tahu gue pengen geraknya seperti apa, warnanya seperti apa. Gue tahu nih adegan ini maunya seperti apa. Tuh gue tahu semuanya. Dan bisa dibilang dapat semua yang gue inginkan. Plus lebih gitu. Gue dapat apa yang gue pengen plus lebih gitu. Dan memang melelahkan. Setelah saya rap yang cuma 6:30 itu atau 7 kurang, langsung ada kayak semacam rap party gitu. Jadi ada makan kambing guling, terus Pak Ipung beli banyak banget ikan patin bambu. Enak banget, gue baru pertama kali nyobain patin bambu tuh dibawain sama Pak Ipung. Jadi pada makan-makan, meja panjang, makan di mana-mana, terus ngobrol-ngobrol, terus ya itu pengalamannya menyenangkan. Terus gue dikasih cerutu sama Yari, orang sound gue. Waktu Particular, dia kan juga sound gue, dia ngasih cerutu juga, tapi nggak pernah gue bakar. Itu cerutu mahal padahal. Nah kemarin Yari ngasih cerutu produksi dalam negeri, produksi Indonesia, produksi temannya sendiri, terus gue bakar. Kalau cerutu kan bukan masuk ke paru-paru ya, cerutu itu kayak minum wine tapi asap. Bayangin, jadi nggak minum wine malah masuk tubuh ya. Jadi minum wine itu kan kita ngerasain di rongga mulut gitu. Jadi habis minum tuh kadang diginin dulu, kayak kopi. Beberapa teman gue, Ernest Prakasa salah satunya, kalau minum kopi tuh dirasain gitu seluruh rongganya. Nah cerutu tuh kayak gitu. Cerutu tuh bukan sesuatu yang lu isep untuk lu masukin paru-paru terus lu hembus lagi. Cerutu tuh lu isep, lu kumur di sini, terus lu keluarin. Terus pas gue coba, gue nggak suka ternyata. Emang gue nggak suka ngisep asap. Makanya nggak ada yang percaya kalau gue nggak nyimeng. Jangan kan nyimeng, ngerokok sama vape aja gue enggak, karena gue nggak suka ngisep asap gitu. Kalau brownies beda lagi. Tapi terus gue isep, gue pengen ini biar kayak LeBron. Tau gak, lu kan ada foto LeBron di Instagram LeBron, lihat dia lagi cerutu gitu. Terus gue pengen cerutu, karena kalau di luar negeri cerutu itu adalah simbol perayaan juga, lu merayakan sesuatu dengan nyalain cerutu gitu. Terus udah gue nyalain cerutu juga, terus gue gak suka, tapi setidaknya difoto sama Pio. Terus selesai.
semuanya suku pulang. Nyampe rumah gue kayak 8:30 apa jam 9. Gila gak tuh syuting? 8:30 jam 9. Paginya, tadi pagi gue main bola karena gue kangen banget main bola, karena kangen banget melakukan sesuatu yang matahin rutinitas selama 19 hari kemarin. 19 hari plus ya, karena kan ada beberapa hari liburan, jadi total 20-an hari gitu ada liburnya. Terus main bola deh, golin 2, terus pulang, sarapan, tidur, bangun-bangun kepala gue pusing. Sampai sekarang juga masih agak pusing sebenarnya. Terus hari ini gue udah mulai texting sama orang yang ngurus musik. Gue prediksi minggu depan udah mulai diajak ngomongin soal ngedit. Gue gak sabar sih, pengen lu lihat filmnya. Moga-moga lu suka. Gue sih suka banget. Gue suka banget apa yang pemain-pemain gue tunjukin. Everybody was top notch. Gue gak pernah ngeliat Reza seperti yang ada di film gue. Gue gak pernah ngeliat Luna bahkan seperti yang ada di film gue. Gue gak pernah ngeliat Marisa Anita seperti dia di film gue. I love every character. I love every portrayal of the character from my cast. Sampai ke yang cameo-cameo gitu kayak Regen dan TJ. Mereka muncul lagi di film ini. Gue suka semuanya. Syutingnya menyenangkan, syutingnya memuaskan, hasil akhirnya gue nggak tahu. Semoga juga. Nah, ini production dari yang paling panjang. Tapi ya, lu mesti tahu ini film panjang banget. Kayaknya gue diajak ngobrol pertama kali itu 2018 akhir deh. Kayaknya ya. Apa 2019 awal, gue lupa deh. Terus gue nulis lama banget. Iya kayaknya 2018 akhir deh. Bayangin, jadi project ini gantung di kepala gue tuh dari 2018, 2019, 2020 harusnya syutingnya April, ketabrak pandemi, kemudian PSBB melonggar, gue syutingnya juga nggak bisa di Jakarta, biar aman syutingnya di luar Jakarta. Sampai akhirnya PSBB ketat kembali, PSBB longgar kembali. 2 tahunan lah. Iya, 2018 akhir, 2019 akhir, 2020. Iya benar. 2 tahun. 2 tahun project ini gantung di kepala. Jadi gue nggak sabar untuk buru-buru gitu selesai gitu. Dan mungkin lebih fokus lagi sama tour gue di tahun 2021. Sekian dari gue. Production diary-nya. Gue sampai gue ngerekam video ini juga gue nggak tahu ini mau gue rilis kapan. Menjelang filmnya rilis, saat filmnya rilis, setelah berapa hari setelah filmnya rilis, supaya karena banyak spoiler kan, gue tahu ada spoilernya. Mungkin gue akan rilis setelah filmnya rilis, seminggu 2 minggu gue rilis ini. Mungkin bikin lu pengen nonton lagi gitu dan memahami apa yang gue bahas di sini, karena semua video production diary kan dikerjakan real time ketika kami lagi syuting gitu. Segitu aja, terima kasih banyak Cox.